no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mengajak Anda kembali bahas lebih lanjut tentang Undang-Undang TNI baru. Ini adalah part 3. Saya akan menganalisis kaitan antara Undang-Undang TNI baru ini dengan agenda 21-nya PBB dan agenda The Great Reset-nya New World Order tahun 2030. Apakah ada kaitannya antara ketiganya? Mari kita bahas. Undang-Undang TNI baru sudah disahkan oleh DPR tanggal 25 Maret 2025 dan memicu berbagai spekulasi. Apakah ini hanya perubahan kebijakan militer biasa ataukah bagian dari skenario yang lebih besar? Dalam video ini, kita akan menganalisis dengan tajam dan super mendalam bagaimana kemungkinan Undang-Undang TNI baru ini berkaitan dengan Agenda 21-nya PBB United Nations dan New World Order tahun 2030, The Great Reset. Undang-Undang TNI baru memberikan lebih banyak kewenangan kepada militer untuk menangani urusan sipil, mulai dari ketahanan pangan, bencana alam, hingga urusan keamanan dalam negeri. Dengan alasan digitalisasi dan adaptasi ancaman global, termasuk pandemi, iklim global, maka militer dengan Undang-Undang TNI baru ini akan lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Namun, apakah ini benar-benar demi kepentingan nasional atau ada hal yang lain yang jauh lebih besar? Untuk memahami ini lebih dalam, kita harus melihat agenda 21-nya PBB. Agenda yang dicanangkan oleh PBB United Nations ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, tetapi di balik narasi hijau dan kesejahteraan global, terdapat agenda yang lebih besar. Apa itu? Kontrol penuh atas sumber daya, ekonomi, dan kebijakan dalam negeri semua negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Agar agenda ini bisa berjalan, maka rakyat sipil harus ditertibkan dan dipaksa agar bisa menjalani perubahan dunia tanpa perlawanan. Jika kita mengikuti implementasi pasal-pasal karet dalam revisi Undang-Undang TNI baru yang sudah saya jabarkan dalam part 2, maka kita bisa melihat kaitan antara Undang-Undang TNI baru ini dengan Agenda 21 dan Agenda 2030. Karena ada beberapa poin strategis yang bisa dianalisis. Pertama, Undang-Undang TNI baru ini memungkinkan kontrol dan sentralisasi kekuatan militer dalam pemerintahan, yang mana itu nanti akan menjadi sebuah pemerintahan global di bawah United Nations. Agenda 21 dan Agenda 2030 menekankan pengelolaan sumber daya global, termasuk sistem pemerintahan yang lebih tersentralisasi di bawah kekuasaan global power. Dengan Undang-Undang TNI baru yang memperluas peran militer di berbagai sektor sipil dan memperkuat kontrol Presiden atas TNI, maka ini bisa menjadi bagian dari upaya membentuk sistem yang lebih otoriter di bawah kendali global power. Keterlibatan TNI dalam isu seperti keamanan cyber dan penanganan hukum dalam kasus-kasus ini juga mencerminkan model militarized governance yang semakin umum dalam strategi global power saat ini. Kalau kita bicara New World Order, kita tidak bisa membahas Agenda 21 tanpa menyentuh New World Order 2030 karena keduanya itu memang berkelindan satu dengan yang lain. Tahun 2030 telah ditetapkan sebagai tahun implementasi penuh oleh New World Order sebagai The Great Reset, di mana sistem ekonomi, politik, dan sosial global akan sepenuhnya dikendalikan oleh global power. Undang-Undang TNI baru ini bisa saja menjadi bagian dari strategi untuk memastikan kepatuhan nasional terhadap agenda global ini. Dengan militer lebih terlibat dalam urusan sipil, maka pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat
untuk menekan perlawanan rakyat terhadap kebijakan global yang sulit untuk diterima oleh rakyat. Di Agenda 2030, ada fokus pada sustainability, keberlanjutan, yang sering dikaitkan justru dengan pembatasan hak individu, penguatan otoritas negara, dan social engineering. Dengan semakin banyaknya jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI yang termuat dalam Undang-Undang TNI baru pasal 47, maka Indonesia berisiko mengalami pelemahan sistem sipil dan mengarah ke military-led governance seperti di negara-negara yang lebih tertutup. Ini bisa dilihat sebagai sebuah langkah awal menuju model pemerintahan yang lebih dikendalikan oleh aktor-aktor global di balik layar, seperti yang terjadi dalam banyak rezim otoriter yang didukung oleh kekuatan asing, dan ini sudah menjadi sebuah tren baru di abad 21 menuju tahun 2030. Salah satu agenda utama di 2030 adalah transisi menuju smart governance, yang sesungguhnya itu adalah pengawasan ketat terhadap populasi melalui teknologi digital dan kebijakan super ketat. Maka dengan masuknya Undang-Undang TNI, maka TNI bisa mengintervensi keamanan cyber yang diatur di dalam Undang-Undang TNI baru pasal 7. Maka ini bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk mengontrol narasi publik, membungkam oposisi, dan mengawasi komunikasi digital warga negara semuanya. Maka ini akan menjadi kombinasi antara militerisasi dan pengawasan digital, selaras dengan agenda yang sering dikaitkan dengan New World Order. Berikutnya adalah dalam skenario New World Order, maka terjadi mobilisasi militer untuk agenda pengontrolan populasi dan manajemen populasi. Maka kontrol terhadap populasi akan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kebijakan kesehatan, penegakan hukum, dan pengawasan militer. Dengan penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, OMSP, terutama dalam penanggulangan narkotika dan keamanan global, ini bisa menjadi celah untuk memberlakukan kebijakan yang lebih represif terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Jika dikaitkan dengan skenario seperti lockdown, vaksinasi paksa, atau kontrol mobilitas, maka militer bisa menjadi alat utama dalam menekan gerakan rakyat yang menolak agenda-agenda global tersebut. Maka, jika kita melihat revisi Undang-Undang TNI baru ini dalam konteks Agenda 21 dan Agenda 2030, maka kita dapat simpulkan bahwa militer semakin terintegrasi dalam sistem pemerintahan sipil yang membuka peluang untuk model pemerintahan otoriter. Kedua, peran TNI dalam keamanan cyber dan intelijen semakin besar, yang sejalan dengan agenda pengawasan global. Berikutnya, mobilisasi militer dalam penegakan hukum dan kebijakan sosial akan semakin luas, yang berpotensi digunakan untuk menekan oposisi dan mengontrol masyarakat. Maka Indonesia bisa menjadi bagian dari eksperimen global dalam model pemerintahan berbasis kontrol militer yang selaras dengan strategi global power dalam mengamankan kekuasaan mereka di era transisi menuju the Great Reset dan akhirnya nanti menuju peradaban baru, transhumanism. Jika benar skenario ini dan sedang berjalan, maka pertanyaan kritisnya adalah, apakah ada mekanisme untuk memastikan TNI tetap dalam koridor supremasi sipil? Siapa yang diuntungkan dari perluasan peran militer ini dalam kebijakan domestik dan global? Bagaimana rakyat bisa mengantisipasi agar militer tidak digunakan sebagai alat penindasan dalam agenda New World Order? Kita kalau lihat dari Undang-Undang TNI baru yang sudah direvisi, maka peran militer dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat itu sudah diperkuat oleh adanya pasal 7 Undang-Undang TNI baru. Ini bisa digunakan untuk memaksa kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan global, termasuk apabila terjadi pandemi, vaksinasi wajib, atau lockdown berbasis militer. Apalagi, dunia saat ini menuju kepada penetapan Pandemic Accord atau Pandemic Treaty di bulan Mei 2025.
Maka seakan-akan seperti coincidence, seakan-akan seperti kebetulan. Jika 2 bulan sebelum Pandemic Accord itu ditetapkan, Indonesia memiliki Undang-Undang TNI baru dan Undang-Undang Polri baru. Kalau kita lihat dari skenario dari WHO terhadap Pandemic Accord atau Pandemic Treaty, maka Pandemic Treaty tersebut atau Pandemic Accord tersebut, maka namanya sekarang Pandemic Accord ya, saya akan sebutkan sebagai Pandemic Accord, itu akan memberi WHO otoritas global untuk menangani pandemi, termasuk kontrol atas kebijakan kesehatan nasional. Dengan kata lain, militer bisa dijadikan alat untuk menegakkan keputusan WHO, yang berarti kedaulatan Indonesia dalam kebijakan kesehatan bisa terkikis. Salah satu agenda 2030 adalah Digital ID, yang menjadi elemen kunci dalam agenda tersebut. Ini akan menjadi sistem utama untuk mengontrol akses terhadap layanan publik, keuangan, dan mobilitas individu. Dengan masuknya TNI dalam keamanan cyber yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang TNI baru, serta intelijen, maka peran militer dalam mengamankan menerapkan sistem digital ID bisa meningkat. Dalam skenario terburuk, digital ID bisa dikaitkan dengan sistem social credit score yang sekarang sudah diberlakukan di China, di mana akses individu terhadap fasilitas publik ditentukan berdasarkan kepatuhan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Maka jika TNI dilibatkan dalam pelaksanaannya, potensi represi terhadap kelompok yang dianggap melawan pemerintah akan semakin besar. Apakah Undang-Undang TNI baru ini dengan agenda The Great Reset itu merupakan sebuah perwujudan dari militerisasi ekonomi dan CBDC? Kita lihat ya, selain kontrol terhadap kesehatan dan identitas digital ID, maka agenda global berikutnya adalah mencakup pengambil alihan sistem ekonomi melalui digitalisasi keuangan. Maka ketika Undang-Undang TNI baru ini memperkuat keterlibatan TNI dalam ranah sipil, bukan tidak mungkin mereka juga akan diberi peran dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika suatu saat terjadi gejolak ekonomi, misalnya hiperinflasi, gagal bayar utang, atau devaluasi rupiah, maka pemerintah bisa menggunakan militer untuk menekan protes-protes, menekan demo-demo, dan bisa mengontrol distribusi sumber daya. Bagaimana kaitannya dengan Central Bank Digital Currency atau CBDC yang akan segera diberlakukan di tahun 2025 ini? Saat ini Bank Indonesia sudah menyiapkan platform konsep digital rupiah, CBDC, yang akan menggantikan uang tunai sebagai sistem pembayaran utama. CBDC bisa dikontrol oleh pemerintah, artinya negara bisa menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh mengakses uang mereka sendiri. Maka jika ada kelompok yang menentang kebijakan global, akun mereka bisa dibekukan atau dibatasi penggunaannya. Bisa dibayangkan akan bagaimana chaos terjadi, bagaimana kerusuhan bakal terjadi dengan pemberlakuan sistem ini. Maka masuklah militer, masuklah ke dalam sistem keamanan cyber. Sehingga TNI bisa masuk, bisa digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap sistem CBDC. Jadi ini adalah sebuah langkah preventif untuk mencegah kerusuhan, mencegah protes, mencegah demo besar yang terjadi karena penggunaan CBDC ini untuk menggantikan uang fiat yang selama ini sudah dikenal masyarakat. Sahabat Dr. Tifa semuanya, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali militer diberi kekuasaan lebih dalam urusan sipil di negara-negara yang terdahulu, maka demokrasi dan hak rakyat sering kali menjadi korban. Apakah kita sedang menuju era baru di mana rakyat semakin tidak memiliki suara dalam kebijakan nasional mereka sendiri? Maka kita harus waspada. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan global power yang memanfaatkan ketidakstabilan nasional untuk mengamankan agenda mereka. Sebenarnya dalam situasi saat ini, dengan Anda melihat ada keterkaitan antara Agenda 21 dengan Agenda 2030, apakah Indonesia sebenarnya juga menuju diktatorial global, termasuk bagian di antaranya? Maka kita mesti lihat dan kita rangkai semua elemen yang tadi saya sebutkan. Apakah ada pola besar yang terbentuk dari TNI yang semakin terintegrasi dalam kebijakan sipil dan ekonomi, yang memperbesar kontrol negara atas warga negaranya? Berikutnya lagi adalah adanya agenda global seperti WHO Pandemic Accord, Digital ID, dan CBDC yang pelaksanaannya bisa didukung dengan kekuatan militer
yang membuat penolakan akan menjadi semakin sulit. Rakyat kehilangan supremasi sipil dan kedaulatan individu karena kebijakan global bisa diterapkan dengan paksa dengan bantuan militer. Jadi, sahabat Dototiva semuanya, Undang-Undang TNI baru ini bukan hanya soal modernisasi militer, tetapi bisa jadi merupakan bagian dari skenario besar yang mengarah pada kontrol total atas rakyat melalui kombinasi antara kekuatan militer, teknologi pengawasan, dan sistem keuangan digital. Jika tren ini dibiarkan, Indonesia bisa menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang semi-totalitarian di bawah kendali kebijakan global. Militer tidak lagi sekedar alat pertahanan negara, tetapi bisa menjadi eksekutor utama agenda global power. Bagaimana langkah-langkah ke depan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa rakyat lakukan? Pertama, masyarakat sipil harus lebih kritis terhadap implementasi Undang-Undang TNI baru dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, dorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan militer terhadap isu sipil. Berikutnya, cermati keterkaitan revisi Undang-Undang TNI baru dengan kebijakan global yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan kebebasan individu. Jika militerisasi semakin luas tanpa kontrol sipil yang kuat, maka kita bisa melihat lahirnya Indonesia baru versi New World Order, di mana rakyat tidak lagi berdaulat tetapi dikendalikan oleh kombinasi antara teknologi, ekonomi, dan militer. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memahami perubahan yang sedang terjadi. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita harus menyuarakan pendapat kita dan menuntut transparansi dari pemerintah. Ketiga, kita harus membangun sistem yang tidak bergantung pada narasi global yang dikendalikan oleh segelintir global power. Maka pemerintah harus berani untuk mengatakan kita independen. Atau kalau pemerintah tidak berani, maka rakyat yang harus berani. Kita bangun di sistem yang tidak tergantung, yang independen. Dan saatnya kita sadar, saatnya kita bergerak. Bagikan video ini jika Anda peduli dengan masa depan Indonesia. Mari kita kawal kedaulatan bangsa kita. Subscribe untuk mendapatkan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.